Saya sering sampaikan itu kepada mukalaf-mukalaf di pedalaman. Saya sampaikan. Dan banyak mukalaf itu berterus terang, iya betul Pak, dalam ceramah kadang-kadang ngajarin membenci Kristen, mengatakan kafir-kafir. Nah, mualaf itu bercerita, waktu saya Kristen tak pernah ada pendeta khotbah begitu. Tidak pernah ada panitia khotbah begitu. Menghina-hina, mengejek-ejek orang. Kenapa setelah saya mukalaf kok begitu gitu loh. Apalagi ada mukalaf itu yang pernah diajak untuk demo Ahok. Itu bagi dia aneh gitu ya. Karena waktu Kristen tidak ada ajaran mendemo-demo orang. Nah, setelah dia mukalaf, diajak-ajak mendemo untuk membela nabi, membela agama gitu saudara. Makanya dia heran, waktu Kristen saya dibela Tuhan, kenapa saya setelah mau kelab jadi membela Tuhan? Itulah, biar Kayak mana? Allahu nandar, Allahu barbar, Allahu kasar, Allah bujur sangkar. Kok aku yang disalahkan? Syahadat kan aku kan hanya syahadatnya kan ada nama Rasul. Nah, kalau Rasul ini syahadatnya gimana? Dia kan Islam pertama. Syahadatnya dia gimana? Asyhadu anna bela sungkawa. Asyhadu anna bela Luna Maya Lucinta Luna. Anjay. Aneh-aneh orang-orang. Makanya belajarlah, nanti ku ajari cara syahadat. Kalian kan bilang orang kalau mau masuk Islam itu harus syahadat. Nah, si mata merah ini pembawa Islam pertama. Syahadatnya gimana? Asyhadu anak bela Luna Maya asyhadu, sambil angkat telunjuk satu, begini dia contoh. Jadi dia sambil angkat telunjuk, kayak gitu dia harusnya dia kayak gini. Telunjuk satu, sebut asyhadu bela Maya Lucinta Luna. Udahlah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadin HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Makin frustasilah para polikardus ini lantaran makin banyak orang yang mendapatkan hidayah, orang yang memutuskan untuk melangkah keluar menuju terang, menuju kebenaran. Kita bisa lihat makin ke sini, baik itu pendeta maupun polikardus, itu semakin kejang-kejang. Makin banyak kejahatan-kejahatan dan hujatan yang mereka buat. Tadi saya tampilkan di pembukaan, ya mohon maaf, harus saya tampilkan supaya kalian tahu siapa yang kita lawan. Jadi banyak yang komen maupun WhatsApp ke saya, Bang jangan kasih nampak, jangan perlihatkan hujatan polikardus. Sakit hati kami mendengarnya. Kalian sakit, saya juga sakit teman-teman. Jujur, berat, sakit sekali kita mendengar hujatan seperti itu. Tapi mau nggak mau, kita harus tampilkan. Supaya orang di luar sana tahu siapa yang kita hadapi. Supaya jangan difitnah. Bahwa Islam yang memulai. Bahwa Islam yang duluan menyerang dan sebagainya. Padahal banyak sekali channel-channel komal-komal polikardus yang kerjanya 24 jam menghujat Islam. Dan hujatannya sadis sekali. Terang-terangan. Kalian boleh lihat. Bagaimana begitu vulgarnya, begitu terang-terangannya hujatan itu. Apa ada orang Kristen mau bela dengan mengatakan, oh itu bukan menghujat, itu realita dan sebagainya. Pret! Kalau ada orang Kristen berani membela, mengatakan bahwa yang tadi kita tampilkan, itu bukan hujatan, bukan fitnahan, artinya ada yang bermasalah dengan hati nuranimu. Atau roh kebencian, itu memang sudah memenuhi dirimu, sehingga kamu sudah tidak punya hati nurani untuk bisa membedakan. Jadi di sini, ya, yang kita lawan adalah orang-orang seperti ini, dan saya berharap teman-teman Kristen yang nonton video ini bisa bergandengan tangan dengan kami, bisa membantu kami untuk menjaga toleransi di negara kita. Karena toleransi di Indonesia ini lagi diganggu, sedang tidak baik-baik saja.
Dan ini disebabkan oleh orang-orang yang memanfaatkan kekristenan untuk menghujat agama Islam demi kepentingan mereka. Ngeri, teman-teman. Berkali-kali saya katakan, ini situasi darurat. Sudah gawat sekali. Vulgar sekali. Mereka merasa mereka kebal hukum. Kan gitu. Polycarpus selalu merasa mereka kebal hukum. Mereka punya backing. Mereka punya uang. Mereka punya kenalan orang-orang hebat. Kalaupun nanti jadi tersangka, tinggal kabur seperti senior-senior mereka. Luar biasa sekali. Tidak ada efek jerah. Bukankah penjara, hukuman, itu dibuat sebagai efek jerah? Jangan sampai masyarakat resah dan malah main hakim sendiri. Ini bahaya. Kalau sampai penegak hukum sudah tidak dipercaya, ini bakal gawat. Itulah kita berharap penegak hukum bisa membereskan dan memproses orang-orang ini ya. Hujatannya terang-terangan sekali. Ini udah pernyataan perang. Begitu juga dengan Polycarpus yang ada di medsos ini. Yang komentari-komentari. Yang membahas iman orang lain. Bahkan kita lihat bagaimana kejang-kejangnya mereka dengan mualafnya para influence. Ini membuat mereka makin sakit hati, makin kesal, makin geram, dan sebagainya. Kita lihat bagaimana tanggapan dari Polycarpus akan mualafnya Ruben Onsu, ya, Dr. Richard, Bobon Santoso, Stephen Wongso. Oh, ngamuk mereka, teman-teman. Ngamuk. Walaupun di satu sisi, ya, setelah ngamuk-ngamuk, besoknya mereka buat konten, mereka buat pernyataan, udah, lepaskan saja, biarkan saja, toh tidak ada gunanya bagi kekristenan. Memang, Ruben Onsu, Dr. Richard nggak ada gunanya bagi Kristen. Nggak ada kontribusinya bagi Kristen selama ini. Tapi mereka berkontribusi untuk pendetanya, untuk gerejanya. Mereka berkontribusi membantu keuangan gerejanya. Tentu saja gerejanya ngamuk. Ngamuk dong. Donatur hilang. Donaturnya udah jadi mualaf. Nah, ini kan ngaco. Ini gawat. Ya, mereka nggak akan terima. Nggak akan terima. Jadi kalau ada yang sok-sok gaya ya, menghibur diri dengan bilang, udah biarkan saja mereka mualaf, toh nggak ada kontribusinya, toh nggak ada pengaruhnya gitu. Halo? Kalau memang seperti itu, kenapa kalian hujat? Kenapa kalian suruh penonton kalian untuk menyerang Ruben Onsu, menyerang Dr. Richard, dan menyerang semua influence yang mualaf? Dan ini diakui oleh Polycarpus ya, betapa barbarnya laskar Polycarpus ini. Kalian bisa bayangkan, penonton di Indonesia ini harusnya mayoritas Muslim. Betul nggak? Secara jumlah kan Muslim lebih banyak, 8 kali lipat lebih banyak daripada Kristen. Tapi, yang komentar, lebih banyak mereka. Kok bisa? Ya tentu saja ada buzzernya. Sistematis. Kalau secara head to head, nggak mungkin. Kalau hukum pasar yang berlaku, pasti lebih banyak Muslim yang komentar. Tapi kenapa bisa lebih banyak laskar Polycarpus? Karena memang ada buzzernya, teman-teman. Itu pekerjaan mereka. Untuk menghina, mengolok-ngolok, ya, membuli keyakinan orang lain, itu memang pekerjaan utama mereka. Dan mereka dibayar untuk itu. Untuk itu mereka akan terus, teman-teman, ya, meneror kalian. Doxing. Ya, melakukan doxing. Nanti saya akan cerita sedikit ya tentang bagaimana teror-teror yang mereka lakukan. Dan kita dengarkan dulu bagaimana seorang pendeta Mel Atop mencoba menghibur diri, menghibur jemaatnya, ya, untuk ya sudah, let go. Kan gitu. Oke, kita dengarkan sedikit. Atau yang lagi viral hari-hari ini. Banyak orang-orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, tapi pindah agama. Ya kan. Saya beberapa kali ditanyai tentang bagaimana pendapat Pak Pendeta tentang orang-orang populer, public figure yang pindah agama. Dan kalau ada yang bertanya begitu lagi, saya senang sekali. Karena ada masih beberapa hal di otak saya yang belum dituangkan ya. Iya kan? Orang tanya bagaimana? Ya mau bagaimana? Soalnya mereka memang memilih seperti itu. Ya, ada, dan mereka mungkin bukan domba. Karena tidak mungkin domba sejati, ya. Pindah agama lalu apalagi pindah agama sampai menyerang agama Kristen yang dulu dia percayai.
ya seperti yang viral di media-media sosial. Kalau orang pindah dan dia tidak menyerang, ya saya pikir itu ya kambing, tapi kambing pendiam, begitu kan. Ada sudah kambing lagi selalu mbek di apa, saya tidak tahu istilah untuk suara kambing, jadi saya menyebutnya mengembik ya. Oh, mengembik. Masa membek. Mengembik. Saya kadang ingat, kadang lupa ya. Saya memang biasa hidup tuh salah duluan. Kehidupan saya ini memang banyak salahnya ya. Kan lebih baik begitu, ya kan? Padahal kelihatan benar, padahal memang salah gitu. Ada kambing-kambing pendiam ya. Ya setelah pindah diam aja gitu kan. Tapi ada kambing-kambing cerewet yang terus mengembik. Ya, kalau sudah pindah mulai serang-serang. Dan apalagi media sosial ini kan semua bicara duit sekarang. Kalau dia live TikTok aja udah dapat koin. Lalu dia di YouTube juga dapat duit dan lain sebagainya. Facebook juga sudah ada FB Pro dan lain sebagainya. Ini duit semua. Nah, di Indonesia nih salah satu jualan yang paling laku ya kalau jualan agama gitu loh. Ada public figure, orang terkenal ya, atau ngaku-ngaku dulu pendeta padahal omong kosong. Ngaku-ngaku kardinal padahal penipu. Ngaku-ngaku suster padahal tidak lulus ya. Ngaku-ngaku ngaku-ngaku pendeta lah, vikaris lah, gembala sidang lah, WL lah. Waduh, ini omong kosong semua. Tapi andai kata ada, kalau ada pendeta atau suster atau pastor atau WL atau majelis, kemudian pindah agama, ya itu memang bukan domba, itu kambing. Ya, dari percaya Yesus sebagai Tuhan lalu menyangkal Yesus sebagai Tuhan, itu kambing atau mungkin anjing, babi atau ular menurut penjelasan tadi ya. Jangan salah mengerti lalu pikir wah pendeta pagi-pagi cuci maki orang. Bukan, ini omong Alkitab yang memang tidak semua pendeta biasa omong ini. Padahal ada di Alkitab. Mereka saya terlalu pilih-pilih yang manis-manis. Kita kan harus pilih yang jelas-jelas ya. Makanya orang suka dulu persoalkan seperti Deddy Corbuzier pindah, Ruben Onsu pindah, sekarang Richard Lee pindah, ada nama Bobon pindah. Biarkan, itu hak asasi mereka. Dan mereka itu sebenarnya di Kristen juga bukan domba sejati ya. Mereka bukan domba sejati, jadi kalau mereka pindah tidak ada terlalu masalah. Sebab mereka juga di Kristen tidak punya kontribusi rohani yang begitu berdampak bagi umat ya. Dalam hal ini saya harus bilang Kristen semuanya, baik yang Katolik maupun Protestan, kan begitu, karena kita sama-sama mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan ya. Untuk hal-hal seperti ini, sejumlah perbedaan atau hal-hal yang tidak sejalan antara Katolik Protestan kita tinggalkan dulu sebentar untuk kita melihat bahwa kadang-kadang kita yang Katolik dan Protestan sering diserang karena kita sama-sama mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Dan banyak dari antara orang Katolik atau Protestan yang pindah, lalu itu menjadi viral karena mereka public figure. Lalu agama baru yang mereka percayai itu pendukung-pendukungnya mulai posting viral di media sosial seolah-olah Kristen kalah, seolah-olah Kristen, oh tidak sama sekali. Kristen tidak begitu. Kristen tidak butuh public figure untuk membuat ini Kristen menjadi agama yang besar dan murni. Tidak perlu. Yang kami perlu cuma walaupun orang-orang tidak terkenal, tapi yang setia, yang sungguh-sungguh percaya Yesus, yang tidak pindah agama hanya gara-gara perkawinan, ya tidak pindah agama hanya gara-gara keuntungan pribadi, tidak pindah agama hanya gara-gara pangkat, kedudukan, popularitas, kerjaan, supaya tetap bisa eksis di TV atau di media sosial. Kita tidak boleh begitu, ya.
Lagian kan Alkitab kita juga sudah begitu jelas. Memang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya kan? Ada 2 jalan menurut Matius pasal 7 ayat 13-14. Jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu banyak yang masuk melaluinya. Itu jalan menuju kebinasaan. Jalan menuju neraka. Ya. Dan semua orang yang tinggalkan Yesus pasti menuju neraka, bukan? Sedangkan jalan yang sempit itu adalah jalan yang menuju kehidupan. Jalan di mana Anda dan saya selain percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib dan mengikut Tuhan. Pikul salib ini manifestasinya macam-macam. Kita diejek, diolok karena kebenaran. Kita dianiaya, kita di demo-demo, ya. Gereja ditutup di mana-mana, itu salib. Ya, itu salib. Dan itu namanya jalan sempit. Sedangkan mereka yang sudah pergi dan tidak mau kembali lagi, ya terserah. Kita tidak bisa ada hak kan. Mereka punya hak asasi. Tapi secara alkitabiah Tuhan Yesus juga tidak tipe yang menghalang-halangi. Kalau sudah konteksnya model begitu. Misalnya saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 itu ayat 66-67 itu kan jelas ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Tapi Yesus tidak kejar mereka. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, jadi Tuhan ini lihat kalau ada orang pergi seolah-olah terjemahan sederhananya atau penafsiran sederhana. Ini masih ada yang mau tinggalkan saya? Silakan, silakan. Soalnya Tuhan Yesus sudah bikin mujizat, sudah khotbah, sudah ajar. Lalu ternyata kepala batu tinggalkan, ya tidak bisa disebut domba. Ini orang-orang tidak percaya Yesus. Dan di Yohanes pasal 10 itu, ayatnya yang ke-26, orang yang tidak percaya dia, menolak dia, tinggalkan dia, memang bukan domba. Mari saya baca buat saudara ya. Yohanes pasal 10 ayat 26. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Nah, dalam pengembalaan juga begitu. Kalau ada yang kepala batu, ya sudah disuruh berhenti bersinah, tetap bersinah. Berhenti mabok, tetap mabok. Berhenti pakai pakaian-pakaian yang kurang ajar, pakaian-pakaian yang tidak menjadi kesaksian, yang Alkitab menyebutnya dengan pakaian sundal. Sebaiknya saya baca dulu pakaian sundal. Nanti sandai ada jemaat yang nanti takutnya dia potong di TikTok. Ini pendeta satu omong apa? Ada beta kasih tahu ya. Ada namanya pakaian sundal di nama. Semoga ketemu ini pakaian sundal. Ini dia. Amsal 7 ayat 10. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Jadi kalau janda tuh ada pakaian janda. Orang kusta ada seragam kusta. Nah zaman itu kalau orang dandanan sundal langsung ketahuan perempuan sundal. Anda boleh bandingkan dengan Kejadian 38 ketika Yehuda jatuh dengan Tamar. Tamar itu lepaskan pakaian kejandaannya. Lalu dia pakai pakaian sundal. Ya, tidak tertulis pakai pakaian sundal. Tetapi kenapa tahu-tahu Yehuda mau pakai itu perempuan sundal, dalam hal ini Tamar yang sedang menyamar. Karena kostumnya kostum sundal. Seperti Amsal 7 ayat 10 ini. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik. Satu jemaat saya dengar ada kesaksian. Ada di satu akun TikTok, Jesus My Savior. Potong video saya tentang pakaian sundal. Lalu karena dia lihat anak-anak di gereja itu pakaiannya aduh tidak sopan sekali ya. Pakaiannya pokoknya tidak seperti orang Kristen begitu. Tidak sesuai ajaran Alkitab. Dia sharing video saya. Pendetanya marah, dia keluarkan dia dari gereja. Sekarang dia gereja di kami. Jadi gereja yang di saya itu kebanyakan dikeluarkan dari gereja mereka. Ayo yang dikeluarkan semua, Amazing Grace punya pintu terbuka. Datang saja. Ayo mari kita melayani di sana supaya Yesus datang kita terangkat sama-sama ya.
Misalnya Yesus datang pas ibadah raya 2 ya, kita terangkat ya. Dikeluarkan dari gereja. Ya. Siapa lagi yang tertolak di gereja karena kebenaran? Itu Amazing Grace, Tuhan Yesus punya gereja. Nah, kalau itu yang kali ini memang saya undang, ayo pergi ke situ, melayani di situ. Nah, ini ada, tapi kita omong melawan, lalu kau berharap bagaimana? Khotbah sudah jelas, ayat sudah jelas, firman yang jelas-jelas Tuhan Allah punya firman, kau tidak hormat. Lalu tetap anggap dirimu gembala, dirimu domba. Sedangkan Yohanes 10 ayat 26 yang mengatakan tidak percaya firman bukan domba. Tidak percaya Yesus bukan domba. 27-nya bilang domba itu dengar suara gembala, mengikuti gembala. Makanya aneh bin ajaib kalau ada orang kurang ajar, tidak bertobat tapi tetap rasa diri domba. Nah, dalam hal ini kita perlu pertegas dulu supaya jangan sampai ada tuduhan kepada gembala. Kalau gembala merasa waduh ini sudah kategori bebal, tidak bisa ngomong terus-terus. Ya. Bahkan Alkitab bilang kalau ada yang begitu jauhi mereka. Itu kan ada ayatnya. Mengaku Kristen tapi hidup jahat. Saya baca buat Anda. 2 Timotius pasal 3. Ya, kalau Anda baca tuh dari ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini pasti bukan domba. Walaupun mereka agama Kristen ya. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah. Iya, dikatakan bahwa yang mualaf-mualaf ini ya udah dibiarkan. Tapi dikomentari ya, biarkan tapi komentari, lucu gitu. Ada orang seperti itu, aku nggak peduli, dia mau ngapain terserah dia. Tapi bahas orang tersebut tiap hari. Kan gitu. Sering kan kalian melihat orang-orang seperti itu, yang munafiknya seperti itu. Saya nggak ada masalah kok sama si Fulan, saya nggak ada masalah. Tapi tiap hari bilangin si Fulan, bilangin jelek-jelekin si Fulan. Wah si Fulan itu ya, itu kelakuannya beginilah begitu. Kalau makan ini beginilah begitu, amburadul gini-gini. Loh kalau nggak peduli ngapain kamu bahas? Betul nggak? Kamu tinggal bilang. Atau kalau ada yang nanya sama kamu, Bang, bagaimana tanggapan Anda? Pendeta Mel, bagaimana tanggapan Anda? Orang-orang mualaf itu. Ya Anda tinggal bilang, ya urusan mereka. Itu hak mereka. Udah, silakan. Nggak perlu Anda jelasin panjang lebar. Kalau kita jelasin panjang lebar, artinya kita peduli. Itu udah kode alamnya teman-teman. Betul nggak? Ada orang bilang, mantanmu sekarang pacaran sama yang lain. Lagi dekat sama cowok lain. Udah, saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Urusan dialah, udah putus kok. Tapi stalking. Tapi nanti dia bilang, aduh itu pacar barunya bentar lagi juga akan marah-marah. Bentar lagi mereka juga akan putus. Bentar lagi juga akan ribut besar. Karena kelakuannya tuh begini, begini, begini. Loh, tapi nggak peduli, tapi dibahas. Aneh kan? Artinya apa? Itu menipu diri sebenarnya. Orang yang seperti itu menipu diri. Kalau memang nggak mau, nggak usah bahas. Nggak usah bahas. Kalian boleh lihat kelakuan-kelakuan orang ya. Ngomongnya nggak peduli, tapi tetap dibahas. Kalau saya jujur ya, kalau saya udah nggak suka, saya akan tinggalkan dan saya nggak akan bahas. Sama seperti tahun lalu, saya nggak bahas sama sekali Wak Labu. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya bahas dia, maka perjuangan saya akan ternodai. Ternodai perasaan pribadi. Karena kebencian saya akan ikut bermain. Saya kalau ingat dia akan benci. Dan saya sedang berusaha untuk memaafkan dia. Ya. Berusaha memaafkan tapi tidak melupakan apa yang dia lakukan. Sehingga kalau saya bahas dia, itu akan menimbulkan kegeraman lagi. Jadi saya putuskan enggak dulu. Sampai saya kuat, ya, saya sudah selesai dengan rasa itu, oke. Sehingga saya bisa menilai dan memberikan komentar secara objektif ya, bukan lagi subjektif.
Itu kalau saya prinsip ya. Jadi buat pendeta Mel, ya kalau memang nggak suka ya udah, nggak usah bahas gitu. Ini kan lucu, ya, lucu sekali. Anda buat framing, Anda buat fitnah sana fitnah sini, ini kan konyol. Dibilang apa? Sekarang ini memang paling laku jualan agama. Yes, kita nggak pungkiri, dari zaman dulu. Betul tidak? Dari zaman dulu jualan agama laku. Buktinya muncul nabi-nabi palsu, muncul ajaran-ajaran sesat. Karena laku. Betul tidak? Kalau nggak laku, untuk apa orang buat ajaran sesat? Mengaku sebagai nabi. Mengaku bisa buat mukjizat. Tujuannya apa? Supaya laku kan? Supaya terkenal, supaya mendatangkan pundi-pundi kekayaan. Sampai sekarang pun masih banyak. Tiba-tiba bisa buat mukjizat lah, bilang dia ketemu Tuhan lah, dan sebagainya. Itu biasa. Terus kalau pendeta Mel bilang, lihat tuh, ada yang ngaku-ngaku tuh. Ya, mualaf-mualaf ngaku pendeta. Ngaku-ngaku kardinal. Padahal penipu. Halo? Di sini kita nggak memungkiri ada yang mualaf itu lebay dan menipu. Namanya oknum. Namanya oknum pasti terjadi di mana saja. Yang paling penting adalah reaksi kita. Bagaimana kita menyikapi orang-orang seperti itu. Itulah kenapa saya selalu katakan kepada para penonton saya, cerdaslah. Cerdaslah. Siapapun mau mualaf, ya silakan. Karena yang untung itu dia. Bukan Islam yang untung. Yang untung dari mualafnya seseorang itu adalah orang tersebut. Karena dialah yang mendapatkan keselamatan, dialah yang mendapatkan tiket untuk menuju surga. Harusnya dia yang senang, harusnya dia yang sibuk. Kalau kita biasa saja, jangan terlalu euforia, biasa saja. Ikut senang, oke. Karena ada orang diselamatkan. Ya, jangan ada orang diselamatkan, malah kita sedih. Itu Polycarpus. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu mereka. Kalau kita senang melihat orang senang, hanya sebatas itu. Dan kita bandingkan. Kita bandingkan dengan kelakuan teman-teman kita di sebelah. Kalau ada yang murtad, apa yang mereka lakukan? Lebay. Betul nggak? Yang suka menipu itu di kalian dan dikasih panggung. Mohon maaf saya katakan. Contohnya siapa? Aman Suherman mengaku juara MTQ. Kesaksian di tempat Yusuf Mandubulu, di re-upload di banyak channel Kristen, viral. Yang nonton jutaan. Apa yang terjadi? Masuk penjara. Ketahuan bohongnya. Tetangga-tetangganya, kawan masa kecilnya, semua bersuara, marah. Ya, marah kesaksian palsu tersebut. Terbongkar. Betul nggak? KC mengaku 2 kali haji. Padahal di sana rupanya jadi TKI. Istrinya jadi TKW. Yosua bin Yasin. Ya. Yosua bin Yasin mengaku dulu ustadz. Dan dia mengajarkan kebencian kepada Islam. Mengajarkan orang untuk bakar yang namanya gereja. Kenapa nggak dikomentari orang-orang seperti itu? Dikasih panggung malah. Kenapa bukan kalian nasihati? Jangan lagi bahas iman yang lama. Jangan lagi menjelekkan iman yang lama. Tapi malah kalian dukung, kalian kasih panggung. Asmiranda, Nania, Yosua bin Yasin, KC, dibawa roadshow keliling dari gereja ke gereja. Kalau mualaf, ya contoh, dia mau bahas keyakinannya pun, apakah ada dikasih panggung? Oke, ini mualaf, dia mau ceritakan tentang agamanya yang lama, kasih panggung, ya, kasih panggung, kasih dia Jumatan, nanti yang ceramah. Ada nggak seperti itu? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada yang mualaf tiba-tiba dikasih panggung untuk ngomong keyakinannya yang lama. Beda dengan kalian. Terang-terangan kalian kasih panggung. Betul tidak? Kita ngomong fakta aja gitu. Jangan omon-omon, jangan cuma asumsi. Kita ngomong fakta. Murtadin dikasih panggung dari gereja ke gereja. Yang ngasih panggung gereja, lo ingat. Gereja yang ngasih panggung. Sedangkan yang mualaf, ada nggak masjid yang kasih panggung supaya dia membahas keyakinannya yang lama? No. Ya, jadi jangan bacot. Jangan kalian sebar fitnah. Inilah saya nggak suka kalau Polycarpus ini suka sekali membalikkan fakta. Jadi kalau dibilang, oh orang ini nggak ada kontribusi, ya udah biarkan. Ya, nggak ada juga yang ngepost seolah-olah Kristen kalah karena mereka mualaf. Kalaupun ada yang membahas ataupun ngepost seperti itu, yaitu oknum kan. Biasalah. Mereka sedang mencoba membuat marah umat Kristen. Karena selama ini Polycarpus membuat marah mereka. Jadi terjadi aksi balasan.
Yang harusnya kita sikapi bagaimana menghentikan saling balas mengejek ini. Kan begitu. Harusnya itu, bagaimana supaya ini jangan lagi nih saling mengolok-ngolok. Ya. Jangan malah kalian buat seakan-akan wah ini Muslim menyerang, ya, mengatakan karena banyak yang mualaf maka Kristen kalah. Kalian merasa kalah nggak? Kalau kalian nggak merasa kalah, untuk apa kalian tanggapi? Betul tidak? Sama kayak orang misalnya ngejek saya. Woi kamu tuh gini. Kalau saya nggak merasa, ngapain saya gubris teman-teman? Nggak membuat saya rugi apapun kok. Dengan ejekan orang, apakah saya tambah jelek? Apakah saya berkurang umurnya? Apakah membuat saya jadi sakit-sakitan? Nggak ada. Jadi untuk apa saya tanggapi? Yang ada dosa saya udah berkurang diambil sama mereka yang mengejek saya. Kalian lihat ya bagaimana Polycarpus dulu hina-hina saya. Sudah masuk penjara lah, sudah meninggal lah, kena azab lah, dan sebagainya. Ada nggak saya komplain? No. Ada nggak saya balas? Nggak ada. Silakan mengurangi dosa saya. Jadi buat teman-teman Kristen, ya janganlah hanya gara-gara dibilang seperti itu kalian ngamuk. Ya itu kan euforia sesaat. Ya. Jangan pula malah di framing seperti Mel atau ini, memframing seakan-akan ini gara-gara ingin mencari kepentingan pribadi, karena kekayaan, karena eksis dan sebagainya. Nggak ada di sini. Ya. Kalau dibilang banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang datang, ya itu silakan saja. Ya, karena memang jalan menuju surga itu kecil. Lebih banyak orang ikut setan. Entah kenapa, yang jahat-jahat ini lebih enak. Betul nggak? Tapi kami, surga kami, mohon maaf, unlimited. Jadi siapapun mau datang silakan. Cuman masalahnya mau atau tidak. Karena cobaannya dan juga aturan-aturan di Islam tuh banyak. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa auto surga. Oh, pokoknya modal iman auto surga. Di Islam nggak ada auto surga seperti itu. Nggak bisa, teman-teman. Ya. Jangan berpikir, wah saya auto. Itu di sebelah, teman-teman. Mereka bilang jalannya kecil. Padahal mereka selalu menjanjikan percaya kepada si A, maka auto, jamin masuk surga. Tiba-tiba bilang jalannya kecil. Nggak konsisten. Nggak konsisten mereka. Ya. Terus yang paling menarik adalah tentang pakaian sundal nih teman-teman. Ternyata ada yang namanya pakaian sundal di agama sebelah. Ini menarik ya. Ini cukup menarik teman-teman. Apa benar ada pakaian sundal? Aduh. Pakaian sundal ini mungkin maksudnya itu membuat orang terangsang, membuat orang berpikir bahwa dia adalah pesundal, dan itu banyak di gereja ternyata. Diakui sama Mel Atok. Ya, banyak itu di gereja, dan banyak juga yang setelah mengomentari bahwa gerejanya itu pakai pakaian sundal, dia diusir dari gerejanya. Lucu juga ya. Dia mengkritisi gerejanya yang menggunakan pakaian sundal, malah dia yang diusir dan pindah ke tempat Mel Atok. Ya baguslah, tampunglah pendeta Mel Atok. Kasihan orang-orang itu kan, jadi nggak punya rumah, nggak punya tujuan. Ya sudah seyogianya lah kamu tampung. Terus kita lanjut ya, ini ada lagi satu Polycarpus yang lagi kejang-kejang, biar sekalian aja, biar jadi satu konten, nggak usah kita 2 kali bahas nanti. Oke, ada lagi salah satu ya Polycarpus akut, yaitu Jamal Dodi Pasaribu ya, seorang yang mengaku sebagai murtadin. Ini ikut mengomentari mualafnya Ruben Onsu dan teman-teman. Kita dengarkan. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya, kali ini saya akan mereaksi sebuah video sahabat ya, di mana dalam sebuah video ini banyak sekali komentar-komentar yang mengatakan bahwa Ruben Onsu adalah Yudas. Banyak sekali sahabat. Yuk kita tonton dulu videonya sahabat ya. Takut nggak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Takut nggak punya temen, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Karena kalau lu punya duit, setan juga ngaku temen lu. Gercep ya.
Pertama kali nggak bikin jerawat ya? Enggak dong kak, nggak bikin dong. Kakak siapa nih? Kakak Ani nggak bikin. Etalase 1 kak, etalase 1 Helmia Beauty sayang. Etalase 1 Helmia Beauty-nya itu Helmia Beauty untuk yang kulit normal bisa. Halo. Normal kusam kering kemudian berminyak, flek membandel, flek menaun boleh. Etalase 1-nya. Etalase nomor 1-nya ambil ya guys. Tinggal langsung kamu facial wash, toner, serum, day cream untuk pemakaian pagi. Malam harinya adalah facial wash, toner, serum dan night cream dari Helmia Beauty-nya. Aku barusan isi lagi tuh ya. Facial wash, toner, serum, day cream pemakaian pagi. Malam harinya facial wash, toner, serum dan night cream. Itu dia. Langsung diambil sayangku yuk. Langsung kamu tinggal langsung dicek teman guys. Keren. Ambil. Hai guys, selamat siang. Kamu semua yang baru bergabung. Halo, siang. Selamat siang. Yes, Kakak Dewi, thank you. Terima kasih yang sudah payment ya. Yes. Thank you banget. Thank you banget sayangku. Itu dia ya. Guys, kalau Helmia Beauty untuk cowok dan cewek Kak, yes, untuk cowok dan cewek. Dari usia berapa Kak? Boleh 13 tahun ke atas sayang. 13 tahun ke atas. Kak Sharon outfitnya ready? Ready kok. Aku mau. Aduh. Itu bisa. Wala kalo. Ya sahabat yang dikasih Tuhan Yesus, sebenarnya ada banyak lagi ya video yang bisa saya tampilkan mengenai komentar-komentar kepada Ruben Onsu. Dia diserang oleh netizen, dikatain Yudas gitu sahabat. Saya tidak tahu ya apakah yang komentar-komentar ini adalah orang Kristen atau bukan, karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat saudara ya. Dalam komentar ini bisa saja itu menaikkan rating, dilakukan oleh orang dalam sendiri. Ya supaya apa? Ya supaya banyak orang berbelas kasih. Karena biasanya orang yang mengalami penindasan itu pasti banyak yang mengasihi sahabat ya. Apalagi dia pindah agama, lalu melihat komentar netizen tersebut, orang berkata, wah berat sekali ya menjadi seorang Islam gitu ya. Karena kita lihat setelah dia mukallaf, dia sibuk jualan promosi produk-produk yang dia buat. Saya nggak tahu apakah ada sangkut pautnya dengan pindahnya Ruben Onsu menjadi Muslim dengan produk-produknya atau tidak. Saya tidak mau mencampuri hal itu ya sahabat ya. Tetapi saya ingin mengomentari netizen ini. Pertama yang saya komentari, saya tidak tahu apakah mereka Kristen atau tidak, ini gitu saudara ya. Nah kedua, jika memang para netizen ini adalah orang Kristen, kenapalah saudara lakukan hal yang begitu gitu saudara. Kenapa? Tidak ada orang yang bisa bertobat kalau saudara ngejek-ngejek orang. Saya belum menemukan orang yang bertobat itu karena dia ejek-ejek sahabat, belum pernah. Justru kalau orang diejek, dibully, dihina-hina, semakin kuat dia sahabat. Itu di zaman sekarang ya, di zaman modern orang seperti itu. Mungkin di zaman dahulu ya, di zaman batu kita sebutlah, kalau orang pindah agama bisa saja dengan cara dipaksa ya, karena mungkin zaman dulu orang juga pendidikannya gimana gitu ya. Nah bisa juga dengan cara perang gitu ya saudara. Nah dilakukan hal-hal seperti itu bisa saja di zaman dahulu. Tetapi kalau di zaman modern, orang akan melihat kelakuan dan akhlak saudara untuk diikuti agamanya. Kalau kita sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, ngejek-ngejek orang, menghina-hina orang, saya rasa tidak pantas lah sahabat kita sebagai orang Kristen begitu. Saya bersaksi sedikit ya. Kalau untuk mualaf-mualaf memang saya tidak terlalu sedih ya, tidak pernah terlalu hancur hati saya. Kayak Dr. Richard Lee, Bobot Santoso, Ruben Onsu ataupun yang lainnya. Ada dulu mualaf yang membuat hati saya sangat pilu sahabat, yaitu James Selose, vokalis band White Dove. Nah itu band Kristen sahabat ya. Saya penyuka musik-musik rock, dan awal-awal saya masuk Kristen, saya sangat sulit sekali beradaptasi dengan lagu-lagu rohani. Iya saudara, karena kebanyakan lagu rohani itu seperti core atau lagu-lagu simfoni musik. Saya merasa lagu-lagu seperti begitu kurang cocok di hati saya. Saya penyuka musik keras, musik-musik rock gitu ya. Nah
Ketika saya menemukan sebuah band Kristen namanya White Dove, saya senang sekali sahabat ya. Setiap hari bisa puluhan kali itu saya putar sahabat. Tiap hari lagu-lagu White Dove, band White Dove gitu saya putar, saya dengarin gitu. Saya senang sekali untuk membangun rohani saya. Beberapa tahun kemudian saya mendengar White Dove ini atau James Selose ini pindah agama. Saya sedih sekali sahabat ya. Sampai saya inbox melalui Instagram kakaknya yaitu Jacqueline Selose, tetapi tidak dibalas lewat Instagramnya. Lalu saya berdoa dan berpuasa, Tuhan tolong Tuhan James Selose, jamah dia Tuhan. Saya berdoa bahkan berpuasa sahabat. Saya berdoa berpuasa. Jangan sampai karena komentar-komentar kita, karena jari kita yang mengetik ini, kekristenan menjadi tersandung. Nah itu saran saya sahabat. Jadi kalau Kristen tersandung menganggap Allah sama saja. Nah justru itu adalah hal yang membuat kita, saya sebagai pemberita kabar baik, kesulitan nanti saudaraku ya. Nah karena apa? Saya selalu menyampaikan Matius 7, dari buahnya lah kamu bisa melihat mana ajaran sesat, mana ajaran kebenaran. Saya selalu menyampaikan itu. Karena apa saudara ya? Karena itu adalah dasar dari kita mengetahui sebuah kebenaran untuk menentukan mana jalan kebenaran yang sesungguhnya. Itu dasarnya sahabat. Lihat dulu buahnya. Nah setelah saudara lihat buahnya, pertimbangkan. Saya sering sampaikan itu kepada mukalab-mukalab di pedalaman. Saya sampaikan. Dan banyak mukalab itu berterus terang, iya betul Pak. Dalam ceramah, kadang-kadang ngajarin membenci Kristen, mengatakan kafir-kafir. Nah mukalab itu bercerita, waktu saya Kristen tak pernah ada pendeta khotbah begitu. Tidak pernah ada panitia khotbah begitu. Menghina-hina, mengejek-ejek orang. Kenapa setelah saya mukalab kok begitu gitu loh. Apalagi ada mukalab itu yang pernah diajak untuk demo Ahok, itu bagi dia aneh gitu ya. Karena waktu Kristen tidak ada ajaran mendemo-demo orang. Nah setelah dia mukallaf, diajak-ajak mendemo untuk membela Nabi, membela agama gitu saudara. Makanya dia heran, waktu Kristen saya dibela Tuhan, kenapa saya setelah mukallaf jadi membela Tuhan? Itulah, biarkan Ruben Onsu memilih kepercayaannya. Bahkan saudara yang terkasih, kalau orang mau masuk neraka ya biarkan saja, doakan gitu. Itu pilihannya saudaraku ya. Kekristenan ini adalah kehendak bebas. Kalau ada sanak pemilih kita yang tinggalkan Tuhan, tangisi, doakan, puasakan. Tak perlu saudara harus mengejek-ejek, menghina-hina, membuli dia. Tak perlu saudara, doakan. Ya sampaikan juga nasihat-nasihat gitu. Ya seperti yang dilakukan beberapa orang, kadang mereka panggil kayak kita murtadin, menjelaskan hal kenapa kita tinggalkan Tuhan. Itu pun kadang-kadang mereka salah tanggap. Begitu kita ceritakan, dia bilang kita menjelek-jelekkan gitu saudara ya. Ada pernah kita temuin mukalaf, Allah Pak sama aja Bapak jelekkan juga agama lama Bapak, katanya sama saya saudaraku. Nah saya terheran juga gitu ya saudara. Nah maksud kita begini, jadilah berkat, jadilah garam dan terang dunia melalui komentar kita saudara. Penginjilan di zaman modern ini tidak melulu hanya bisa berkhotbah sahabat, tidak melulu hanya bisa jadi influencer. Komentar saudara bisa menjadi pemberita kabar baik. Saudara bisa menginjil melalui komentar, melalui tulisan-tulisan saudara. Bisa saudaraku, itulah hebatnya zaman internet. Menginjil lah melalui komen. Makanya ada dulu subscriber JB channel ini ya, dia selalu hadir gitu ya, memberikan kata-kata berkat di komennya. Saya katakan dia adalah penginjil melalui komentar. Nah, apa-apa saudaraku, menginjillah, memberitakan kabar baiklah melalui komentarmu. Jadilah terang, jadilah garam dunia. Saya hanya bisa berdoa, dan saya sungguh sangat salut kepada Sarwenda, istrinya dan anak-anaknya ya, yang tetap memilih Tuhan. Dan mereka tidak ada tuh berkata jauhi bapakmu, pisahkan anak dari orang tua. Tak ada seperti yang dirasakan seperti Murtadin Aceh kan. Begitu murtad dipisahkan anak dengan orang tuanya. Tidak boleh pulang kampung lagi, tak boleh temui ibumu, tak boleh kamu ketemu keluarga. Nah kita jangan begitu, kita jangan begitu sahabat ya, tak boleh begitu. Dan yang dilakukan Sarwenda dan keluarganya tidak begitu, tetap diterima, itu adalah pilihannya. Nasihati, doakan, puasakan, kasihi. Karena banyak orang saudara ya, tinggalkan Tuhan bukan karena nggak cinta Tuhan Yesus, tetapi imannya belum sampai ke situ. Dia masih melihat orang, dia masih melihat oknum. Ada orang begitu sahabat. Yang bisa mereka lakukan hanya framing dan fitnahan. Lihat, itu buktinya. Apa sangkut pautnya mualaf Ruben Onsu dengan jualan produknya? Ini kan kamu lagi framing seakan-akan Ruben Onsu
itu sengaja mualaf supaya barang jualannya laku. Padahal Ruben Onsu sudah jualan barang dan sudah laku itu jauh sebelum dia mualaf. Bahkan saat dia bersama Sarwenda pun, dia udah jualan. Saya ingat ya, saya sering baca berita tiba-tiba Ruben Onsu memecahkan rekor gitu kan. Laku paling banyak sekian gitu. Ya, kalian bisa lihat ya berita ini. Rekor Shopee Live. Ruben Onsu raup omset 16 miliar di Shopee 99. Ini tahun 2023. 1,5 tahun yang lalu. Artinya apa? Ruben Onsu itu memang sudah lama jualan secara live di platform media sosial. Dan dia sudah sering pecahkan rekor. Dia pecahkan rekor waktu di 2023, ya ini. Dan ini masih Kristen, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan agama. Ya, kalau kita ngomong realita aja lah, jangan framing, jangan fitnah sana, fitnah sini. Jadi Ruben Onsu tanpa mualaf pun, itu jualannya udah laku. Sudah laku, nggak perlu harus jadi mualaf. Yang ada, mohon maaf, dengan murtad kita dibantu. Contohnya Raji. Ya, Raji begitu murtad langsung dapat motor, dikasih duit sampai ratusan juta. Ya, BAB itu udah kasih kesaksian. Papa Jahat juga udah kasih kesaksian bagaimana enaknya mendapatkan keuangan, bagaimana mendapatkan privilege saat kamu jadi murtadin. Jadi murtadin itu privilege-nya luar biasa, apalagi kalau kamu ya orang yang cukup ada pengikut lah, cukup pengaruh. Raji dulu hanya karena bacot-bacotan dan berani ngancam Bang Zuma, udah laku gitu. PPJ juga laku juga ternyata kan gitu. Lucu-lucu mereka ini. Ya. Terus, kalau dibilang orang semakin dibully, itu akan makin kuat. Yes, benar. Ya, itu benar. Jadi nggak ada masalah. Kalian mau bully dengan mengatakan dia adalah Yudas dan sebagainya ya, ngatain Ruben Onsu, itu bagus untuk imannya Ruben Onsu, supaya dia melihat bagaimana kelakuan Oten-Oten. Bagaimana kelakuan Laskar Polikardos, supaya dia sadar. Jujur, ini sama seperti yang saya alami dulu ya. Dulu saat saya di Kristen, saya selalu berpikir teman-teman Kristen itu baik. Ya. Sedangkan di Islam, ya mohon maaf, dulu pandangan saya kepada Islam cukup negatif, apalagi saya dari Chinese ya. Kita kurang respect lah dengan Muslim dan pribumi dulu. Apalagi dari background keluarga saya yang punya histori cukup panjang. Dan begitu saya ada di Islam dan saya melihat bagaimana kelakuan dari orang-orang Kristen saat ini, saya cukup takjub dan terkejut tentunya. Kok bisa gitu? Ya, kok bisa? Ngeri teman-teman. Saya nggak pernah mendapatkan persekusi yang begitu luar biasa saat saya di Kristen. Tapi di Islam saya mendapatkan perlakuan persekusi ini dari orang-orang yang ngaku sebagai pejuang atau laskar kekristenan. Saya diancam, dicaci maki, didatangin, dan didoxing demikian besar. Ya, jadi pengancaman tuh ngeri teman-teman. Tadi saya udah bilang ya, saya mau sedikit cerita. Jadi kalau kalian tanya dulu, kenapa Goldian tuh menghilang? Ya, silakan kalian cross check sama Goldian. Jadi Goldian tuh salah satu yang buat dia agak ngerem dan memilih menghilang itu lantaran waktu itu dia kan lagi kuliah. Lokasi kampusnya dan kosan dia itu diketahui oleh Chandra Ginting. Jadi waktu itu dia pernah diancam sama Chandra Ginting. Ya, Chandra Ginting kasih tahu saya, kasih lihat, ini kan si Goldian ya, ini kos dia. Saya kirim sama Goldian. Malam itu juga Goldian pindah kos teman-teman. Bayangkan di Jogja yang notabene mayoritasnya Muslim, itu bisa seperti itu. Ya sama, saya juga didatangin rumah saya, ngeri. Jadi tergantung, mereka lihat juga kan, kalau kita keras ya mungkin mereka agak ngerem, tapi Goldian kan ngalah, saya juga termasuk yang ngalah, ya saya nggak mau ribut, saya yang ngalah, saya yang cabut. Padahal kalau mau kita lawan bisa, kita punya teman-teman yang siap mendukung, tapi ngapain? Karena saya memegang prinsip yang waras ngalah, ya, yang waras ngalah. Jadi ya udahlah, ini orang-orang yang oknum-oknum yang nggak benar ini ngapain kita ladeni? Ya. Terus kalian bisa lihat Ruben Onsu live yang nonton itu kan mayoritas atau lebih banyak Muslim. Tapi buktinya lebih banyak yang komentar negatif. Kok bisa? Ya karena memang buzzer. Mereka tuh bayar buzzer. Ya. Jadi kalau si JDP ya sosok gaya bilang, ya saya nggak tahu lah mereka ini Kristen atau bukan yang komentar. Udahlah, jangan menipu diri. Anda tahu itu siapa. Anda tahu yang komentar-komentar itu Kristen atau Islam. Ya. Dia bilang jangan sampai Kristen jadi tersandung gara-gara kelakuan kalian. Ya, karena ujung-ujungnya orang akan lihat dari buahnya.
Orang akan lihat dari buahnya. Saya setuju, dan kita bisa lihat buahnya. Sekali lagi ya, buahnya, bukan oknumnya, bukan orangnya. Jadi kalau si JDP ini ngambil contoh ya, dia bilang saat dia jumpai mualaf, itu banyak mualaf yang bercerita bahwa dia diajak demo Ahok. Padahal di Kristen dulu nggak diajarkan demo-demo orang karena agama, karena membela iman sampai harus melakukan aksi-aksi. Ya, terus dia bilang apa? Dia mendengarkan ceramah ustadz-ustadz yang menjelek-jelekkan agama Kristen dan mengkafir-kafirkan orang. Beda dengan Kristen yang nggak ada seperti itu. Pret kalian. Jangan framing. Kita sudah sering tampilkan bagaimana khotbah-khotbah di gereja, termasuk seorang Gilbert Lumondong yang selama ini ya memposisikan dirinya sebagai pemuka agama, rohaniawan yang sangat toleransi, ternyata seperti itu. Bayangkan. Yang kesannya toleransi aja seperti itu, apalagi yang lain-lain. Cuman kan selama ini kalian selalu khotbahnya di internal dan memang suaranya nggak sampai terdengar keluar. Ada peredam, ya. Beda dengan sholat Jumat yang sampai terdengar keluar. Jadi apapun yang disampaikan kalian dengar. Dan kita nggak pungkiri ada oknum-oknum yang ya agak-agak aneh. Tapi persentasenya berapa? Berapa sih yang seperti itu? Kalau kita bandingkan dengan Kristen, yuk kita ambil data persentase. Jadi jangan sok-sok gaya bilang Kristen mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan kejahatan. Nggak ada itu. Nggak ada yang seperti itu. Kalau oknum, ya kita nggak pungkiri, pasti ada. Tapi apakah Kristen juga oknumnya bersih semua? Buktinya banyak oknum-oknum Kristen, pendeta-pendeta Kristen yang mengajarkan kebencian kepada Islam, bahkan menyuruh Islam menghapus ayat-ayat sucinya. Bahkan mengajarkan jemaatnya, ya untuk bangkit, kita lawan. Ya, Melatok mendukung penghujat. Melatok menyuruh mendukung Edis. Ya. Apa kurang sadis lagi itu? Jelas-jelas Edis penghujat. Jadi semoga teman-teman bisa bertobat lah. Ya. Mari kita sama-sama bersaing dengan sehat. Ya, mari kita sama-sama menyebarkan ajaran kita dengan cara yang benar. Tunjukkan dalam bentuk perilaku. Jadi cara ya menunjukkan, menjelaskan agama itu paling enak itu ya dengan perilaku kita. Biarkan kita menjadi contoh dari agama kita. Orang akan melihat ya agama itu dari perilaku kita. Betul nggak? Perilaku kita yang mencerminkan agama kita. Mari kita bersaing dengan cara yang seperti itu. Tunjukkan kasih, tunjukkan kebenaran, tunjukkan kebaikan. Jangan cuma lip service, kasih, tapi ujung-ujungnya sadis. Itulah kenapa saya lebih suka, misalnya contoh, Rizli Lubis turun ke jalan bantu orang. Ya udah, kita turun ke jalan juga bantu orang. Biarkan orang yang melihat dan membandingkannya. Mana yang tulus untuk turun, mana yang cuma sekedar hanya ingin supaya kamu pindah agama. Biarkan orang menilai. Dan saya nggak mau bentrok yang gituan, jujur ya. Dan saya sedang berpikir apakah kita juga akan turun ke daerah-daerah yang didatangi oleh banyak misionaris untuk menguatkan akidah saudara-saudara kita yang sedang dikikis. Ini jadi pertimbangan. Ya mohon doanya aja supaya kita sanggup. Mungkin itu aja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.